Hari ini kita episode 159 menuju 200 nih kita. Bentar lagi film keempat Imajinari akan tayang. Iya loh. Spesial banget karena ada nama Mas Sulung di poster. Jadi kalau kalian lihat di poster ada nama co-produser eksekutif Sulung Landung. Kenapa lu mau bergabung di proyek ini, Mas, menurut Gue ngerasa filmnya itu adalah kalau orang bicara soal film dokumenter, pasti kebanyakan orang akan berpikir ini tentang konsernya dia tok. Bagaimana dia persiapan dia konser, orang pasti akan berpikir seperti itu. Tapi kemarin waktu gue lihat trailernya, itu lebih kamu tuh lebih melihat sosok Raisa sebagai seorang manusia, sebagai seorang human, sebagai seorang anak, sebagai seorang public figure, sebagai seorang penyanyi, tapi dia juga sebagai itu tergambarkan sebagai seorang anak dulu, iya kan, ibu, istri, itu tergambarkan di sana gitu loh. Dan juga ya dia sebagai manusia biasa, dia juga di luar panggungnya sosoknya tergambarkan menurut gue. Kalau menurut gue, kalau teman-teman sekalian ya, gue sih saranin teman-teman sekalian kalau ada waktu nonton, karena kita bisa melihat sosok Raisa secara utuh. Bukan sebagai Raisa is a singer gitu loh maksudnya. Tapi dia sebagai seorang manusia, ya kan, yang ada ups and downs, itu lu bisa ngerasakan di sana kayak gitu loh. Gue ngerasa kayak gitu ya. Gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode 159 menuju 200 nih kita. Dikit lagi 200. Dikit lagi nih Bentar lagi film keempat Imajinari akan tayang. Iya loh. Itu sangat spesial loh, Dip. Spesial banget karena ada nama Mas Sulung di poster. Jadi kalau kalian lihat di poster ada nama co-produser eksekutif Sulung Landung. Kenapa lu mau bergabung di proyek ini, Mas, menurut lu, Mas? Jadi sebenarnya kalau lu nanya seperti itu, gue juga harus bertanya juga kenapa lu sama Ernest juga ngasih slot ke gue gitu kan, maksud gue kan, ngasih kesempatan ke gue lah. Tapi sebenarnya gini, Dip, kalau kita bicara yang film dokumenter Raisa itu kan kita ada cerita ya, maksudnya inget gak? Kita sama Boim cuma ketemu bertiga kan teman-teman. Jadi Boim itu adalah manajer Raisa, kayak gitu. Dia juga yang sama Raisa itu juga yang mendirikan Juni Records. Kan seperti pertemuan itu. Pertama kita tuh 2021 Mas. 2021 gue ingat tuh. 2021. Terus kan waktu itu kan kita bertiga ngobrol sama random talks aja ya, Dip ya. Kemudian waktu itu kan sempat ngomongin soal film, kalau nggak salah film dokumenter apa segala macam. Kita ngobrolin dia tuh lagi ngobrolin soal GBK yang tidak kunjung mau kapan karena mundur terus kan. Iya betul. Terus habis itu ngomongin lagi, kita dengerin curhat dia kan. Kita dengerin curhatnya dia, terus akhirnya kok tiba-tiba kok ujung-ujungnya ngomongin soal film dokumenter. Iya kan? Betul. Seperti tapi itu. Waktu itu masih ini aja lah, masih wacana. Masih wacana. Sampai akhirnya kita ketemu lagi 2022. Bertiga lagi. Nah, itu udah lebih udah lebih mengerucut lah kan. Waktu itu juga gue juga sempat ngomong sama dia kan, lalu kenapa nggak sama Imajinari aja? Maksud gue daripada dia cari dari cari PH lain kan seperti itu. Dan kebetulan dia memang sempat ke PH lain dulu. Dan ditolak. Kan ditolak gitu loh. Nah, gue juga nggak berpikir secepat itu loh. Dia inget gak waktu itu? Setelah itu kan udah kan. Terus waktu itu gue ketemu sama lu, terus gue bilang, Mas, kayaknya gue ini loh, inget kan? Maksudnya Imajinari yang akan kerjasama dengan Juni untuk bikin film dokumenternya Raisa. Q4 2022 lah keputusannya akhirnya. Iya kayak gitu. Nah itu gue juga seneng, akhirnya kok bisa kejadian ya seperti itu. Nah kemudian dalam perjalanannya gue ngeliat kan udah mulai jalan, terus gue dengerin lu kan lu berapa kali kan pada saat kita juga nonton bareng di GBK itu kan gue sambil kerja jalan kan. Tuh. Nah, gue kan sambil kerja kan. Itu gue udah ngerasa nih jalan nih proyeknya. Terus kan seiring dengan kita ketemu taping lu kan cerita, kita kan sering telepon, kita kan juga cukup sering teleponan, jadi kan update juga. Nah yang membuat gue, yang men-trigger gue itu adalah begitu saat kalau nggak salah lu announce teaser ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Teaser kan. Nah teaser. Itu lu terus gue lihat gue langsung itu gue berpikir juga lumayan lama sih, Dip. Maksud gue satu kan pertimbangannya banyak gitu. Maksud gue kalau gue udah komit misalkan gue mau ikutan kan tentu saja gue harus siapin dong. Misal dana yang sesuai dengan kemampuan gue. Kemudian kira-kira gue mau masuk kira-kira berapa kan seperti itu. Nah setelah itu gue udah cukup mantap. Gue juga kan harus mengumpulkan keberanian gue, nyali gue untuk ngomong sama lu. Dan artinya gini,
gue kan harus membedakan dong. Maksudnya kita sebagai partner podcast sama urusan yang itu. Betul. Karena dua hal yang berbeda gitu. Nah, gue harus menyiapkan mental gue juga sama satu nyali gue untuk gue ngomong sama lu. Terus gue harus menyiapkan mental gue juga kalau misalkan ternyata lu bilang mas maaf udah nggak bisa, udah penuh slotnya. Iya, maksudnya kan ada seperti itu karena sebenarnya itu yang bikin gue berpikir cukup lama juga. Tapi gue pikir daripada gue pendem-pendem, daripada gue tahan-tahan, kayaknya jangan deh, gak bagus buat gue gitu loh maksud gue. Gue coba dulu aja. Kalau memang gue punya rezeki, misalkan memang gue punya rezeki di film dokumenter Raisa ini, ya kayaknya ada jalannya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. At least gue udah ngomong sama Dipa, mungkin bisa nanti di slot film yang lain kan gitu. Tapi yang bikin gue juga kaget sih, kaget senang gitu maksud gue waktu gue ngomong sama lu itu, lu nggak berpikir 2-3 kali gitu loh untuk mas tunggu dulu ya gue ini dulu. Lu langsung bilang mas kalau misalnya mas Ulum mau gue atur dan pokoknya mas Ulum bisa aja masuk. Nah itu yang bikin gue apa ya Dip, itu yang buat gue itu gue ngerasa gila loh. Maksud gue ya gue juga kan ininya juga gak gede-gede banget juga kayak gitu kan Dip itu loh. Maksud gue kan cuma semprit kayak gitu. Teman-teman investasi gue itu cuma semprit aja gitu loh. Tapi gue dikasih title itu buat gue itu satu hal yang sangat luar biasa sih gitu. Nah itu yang bikin gue tuh ngerasa oh maksudnya kok lu itu orangnya punya pertimbangan lah gitu loh maksud gue. Dan lu lihat oh iya ya kayaknya memang gue pengen kasih kesempatan buat gue, ngasih kesempatan buat gue untuk gue ikutan aja di project ini gitu loh. Nah untuk itu gue terima kasih sama lu sama Ernest Imaginary gitu loh, seperti itu. Ya karena buat gue kan kita itu kayak project bersama gitu. Gue ingat banget kita ngobrol bareng-bareng. Ada andil lu juga. Jadi gue pikir kenapa kalau lu mau ikut jadi bagian ini ya why not itu gitu. Itu yang membuat gue itu ngerasa, nah ada itunya ada apa ya? Gue ngerasa kayak ada ikatan itunya gitu loh. Nanti hasilnya mau apapun juga ya. Apapun juga hasilnya ya gue udah siap juga kok. Maksud gue itu semua ada resiko lah kan. Maksudnya hidup itu kan selalu ada resiko. Termasuk hal ini juga kan ada resiko juga. Tapi maksud gue makanya itu begitu waktu gua ngomong sama lu itu gua nyiapin hati gue itu lumayan lama 3 mingguan lebih tuh Dip. Iya enggak ya kayak gitu. Seperti itu. Ya karena memang ya mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa risiko investasi di film itu risikonya 2 kalau menurut gua. Bisa kehilangan investasi kita dalam bentuk dana kita hilang. Kalau lu salah-salah risiko pertemanan bisa hilang loh. Itu juga berbahaya. Itu yang gua pikir juga. Itu sangat berbahaya. Itu buat 3 minggu. Iya enggak itu. Yang kadang-kadang juga memang pertemanan sama bisnis tuh kadang suka nggak boleh dijadiin satu. Gak bisa dijadiin satu. Cuman kalau buat gue sih ini kayak project kita keluarga lah. Jadi gue menganggap nggak lah yuk kita. Itu aku ngerasa seperti resikonya resiko bareng, berkeluarga bareng lah. Betul. Itu yang gue ngerasakan bahwa maksudnya cara lu approach itu seperti itu gitu loh. Dan gue juga kan gini Dip, gue kan juga berhitung juga. Dalam arti gue masuk juga kan gue kurang lebih kan bisa berhitung oke ini film ini investasinya kurang lebih berapa besar kan seperti itu. Jadi gue juga gue tuh orangnya kalau untuk urusan itu gue termasuk yang konservatif sih Dip. Maksud gue juga bukan tipe orang yang terlalu nekat juga enggak. Gue tuh cukup konservatif untuk urusan seperti itu. Jadi gue hitung bener gitu. Maksud gue kira-kira gue mampu dan gue sanggup atau enggak gitu loh. Karena nah itu juga gue nggak mau hanya gara-gara ini hubungan kita itu jadi gak bagus, ya kan? Gue udah janji tiba-tiba ini gue bilang Dip kayak gue nggak bisa deh, gak seperti itu gitu loh maksud gue. Begitu gue bilang gue komit gue gue harus penuhi itu gitu loh. Ya palingnya nama-nama di poster itu lah kalian udah saling kenal semua itu udah familiar semuanya kan. Berempat saling kenal lah, itu satu universe kemarin Ivan juga WhatsApp gue. Oh dia udah WhatsApp, dia baca dong berarti. Dia DM gue. Bro gue happy bro gitu. Iyalah ini project satu keluarga. Iya satu keluarga benar. Satu keluarga bareng-bareng. Lo kalau lihat gini berarti ini pertama kali ya lo masuk sebagai ibaratnya produser eksekutif lah kurang itu baru lebih. Pertama kali karena gue kan sebelumnya pernah terlibat di 3 film Dip. Sebagai co-producer lah sebetulnya. Awalnya asisten dulu, asisten produser itu di 3 Doa 3 Cinta. Yang PH-nya Ivi. Nah kemudian yang kedua itu Serigala Terakhir. Itu gue jadi associate produser juga. Nah itu yang Serigala Terakhir. Terus yang terakhir itu Trisam. Nah gue associate produser juga itu. Nah ini baru pertama kali Dip. Ya semoga ketagihan aja mas. Amin. Ya walaupun memang kadang-kadang harus milih-milih ya. Harus milih-milih. Enggak lah gue juga gini. Gue kan gini kalau menurut gue sih Dip gini beda. Maksud gue jalur kita, maksudnya journey kita itu ya walaupun
kita di industri yang sama, gue tuh masih akan tetap di manajer artis. Kalau ini gue enggak, kalau itu bukan menjadi ini gue karena enggak itu sih, karena gue kan harus menghitung kemampuan gue juga gitu loh maksud gue, nggak boleh, nggak bisa, gue nggak, dan gue bukan tipe orang jor-joran, gue nggak mau gitu loh, nggak boleh. Cash flow gue nggak boleh, cash flow tuh nggak boleh keganggu. Iyalah, dikit-dikit yang penting nyoba kan. Iya nyoba, nggak boleh sama sekali, nggak boleh mengganggu cash flow gitu sih. Tapi kemarin pas lihat, kalau dari lu ya, lu kan walaupun produser eksekutif kan ya ibaratnya bagian kreatif, kan tidak dilibatkan ya. Apa komentar lu lihat poster? Kalau gua sih gua suka. Berarti gini, kenapa gua suka? Itu bukan karena gue ada terlibat di film ini ya teman-teman sekalian. Yang gue lihat dari poster itu adalah posternya itu kan maksudnya gini, ya ini kan film kita bicara Harta, Tahta dan Raisa. Kita kan ngomongin Raisa. Maksudnya di sana itu kan fokusnya Raisa kan. Maksudnya main talentnya itu adalah Raisa. Nah, kalau dari poster itu gue ngelihat posternya itu sangat menggambarkan karakter dari seorang Raisa. Yang orangnya juga memang kan bukan tipe yang meledak-meledak gitu kan, enggak seperti itu juga, orangnya yang chill aja, orangnya yang memang kalem aja kayak gitu. Nah di poster itu tergambarkan karakter seorang Raisa gitu loh, yang simple, yang nggak aneh-aneh kan kayak gitu kan. Nah itu kamu gua sangat tergambarkan karakter seorang Raisa kamu gua dari posternya. Dan kemudian kemarin gue lihat trailernya juga, gue ngerasa filmnya itu adalah kalau orang bicara soal film dokumenter, pasti kan masyarakat ataupun kebanyakan orang akan berpikir, oh ini tentang konsernya dia tok. Bagaimana dia bagaimana persiapan dia konser. Orang pasti akan berpikir seperti itu. Tapi kemarin waktu gue lihat trailernya itu lebih kamu tuh lebih melihat sosok Raisa sebagai seorang manusia, sebagai seorang human, sebagai seorang anak, sebagai seorang public figure, sebagai seorang penyanyi, tapi dia juga sebagai itu tergambarkan sebagai seorang anak dulu, iya kan, ibu, istri, itu tergambarkan di sana gitu loh. Dan juga ya dia sebagai manusia biasa, dia juga di luar panggungnya sosoknya tergambarkan menurut gue. Ya waktu dia berdua ngomong sama Boim itu pas di ending itu, gue suka banget itu. Iya, itu manis ya. Sangat manusiawi, very human. Nah itu tergambarkan gitu loh. Maksud gua hal-hal itu tergambarkan di trailernya gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman sekalian ya, gua sih saranin teman-teman sekalian kalau ada waktu nonton, karena kita bisa melihat sosok Raisa secara utuh. Bukan sebagai Raisa is a singer gitu loh maksudnya. Tapi dia sebagai seorang manusia, ya kan, yang ada ups and downs itu lu bisa ngerasakan di sana kayak gitu loh. Gua ngerasa kayak gitu ya gitu. Ya semoga pada saat nanti tayang tanggal 6 Juni bisa mendapatkan apresiasi dan atensi yang cukup baik ya dari masyarakat. Seperti itu. Pengalaman kami nih pertama kali bikin dokumenter dan kita berdua berkolaborasi nih. Iya, deg-degan juga sih teman-teman sekalian. Tapi kan gini ya, kalau gue selalu percaya kalau niat yang baik juga, niat yang baik itu gue selalu percaya pasti nanti risalnya, hasilnya juga akan baik sih. Seperti itu. Amin. Ya, semoga lah ya. Semoga ya. Sebenarnya ada satu eksplisit di poster yang apa, coba mungkin lu orang suka lihat, buletan itu kan sebenarnya. Nah, itu apa itu? Buletan itu kan menandakan tahta Raisa di GBK. Berarti Raisa bisa menaklukkan GBK. GBK itu kan bundaran gitu kan. Ya itu kemarin gue mau nanya sama lu juga tuh. Ya, itu kita cukup simpan karena memang jadi hal yang jadi udah spill dulu nih ya. Lah, ya gitu. Ya ada beberapa yang nebak-nebak juga sebenarnya begitu. Iya. Benar sih itu. Nah, lu kenapa milih warna merah? Kan kamu kan kemarin jelas konsepnya itu sangat jelas, kamu mulai dari posternya tuh merah, terus kemarin pada waktu preskon kalian semua pakai baju merah. Itu apa itu, Dip? Berani aja sih, maksud gue lebih ke bahwa iya benar sih. Yuk saatnya kita one step ahead, berani dominan lah merah tuh kan buat gue. Bener. Jadi kemarin emang dari 3 pilihan bold, baju bold pokoknya. Ada 3 pilihan baju Raisa sebenarnya. Boleh lu spill gak? Kita pilih ada merah, putih sama pink. Oke. Kita pilih merah. Sebenarnya putih dan pink akan kita pakai nanti buat another second poster, belum kita rilis. Oh, merah sama putih. Indonesia banget ya. Iya. Dip, sebentar. Kamu gue dulu kan pernah juga ada film dokumenter yang tayang di bioskop ya? Ada dokumenter yang tayang di bioskop tuh kalau dari musisi dulu band Seventeen, judulnya Kemarin. Iya. Itu yang peristiwa meninggalnya mereka yang karena tsunami di sebelumnya ada Slang nggak ya? Slang pernah nggak ya? Tanjung Lesung ya. Iya.
Slang nggak adanya, Slang tuh bukan dokumenter. Slang tuh Slang nggak ada matinya itu kan filmnya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ini juga satu hal yang sangat menarik. Iya, kalau dokumenter mah kalau non film beberapa udah ada ya. Terakhir mungkin Exile kan. Iya. Jadi Exile. Dan Exile hasilnya bagus loh, Dip. Iya. Surprisingly penonton orang bisa sangat bisa menikmati loh. Dokumenter tuh cukup baik dan sukses kalau menurut gue. Tayang di bioskop cuma berapa bioskop doang itu. Senayan City paling lama ya. Iya. Kalau nggak salah hampir 2 bulan nih. Makanya, tapi mereka cuma dapat berapa layar, ya kan? Bisa dapat penonton numbers yang cukup signifikan kalau menurut gue. Semoga ya kita bisa mendapatkan layar yang cukup baik ya. Mungkin nggak banyak tapi cukup lah ya. Iya, mudah-mudahan ya. Ior Raisa seluruh Indonesia bisa nonton. Itu aja ya, paling benar. Dan investasinya balik, Dik. Amin. Ya semoga lu gak kapok ya Mas, gak kapok dan ketagihan, siapa tahu nanti gak harus sering-sering. Ketagihan sih kayaknya ya, gak akan sering-sering juga sih, akan milih-milih. Tapi mungkin rutin paling gak setahun satu ya, siapa tahu ya. Iya, siapa tahu ya. Mudah-mudahan semesta memberikan rezeki dan kesempatan buat gue, Dip. Ya teman-teman, jangan lupa nonton film Harta Tahta Raisa yang mulai tayang 6 Juni 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih yang buat nonton di episode 159. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 160. Thank you teman-teman.